Banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyung ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru. Kata Aisyah, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan? Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu ya kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15, dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Ya. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air kemudian secara khusus dibacakan atau ditutupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu alam. Saya tidak menyalahkan ya, yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah saya lebih ngerti. Kan itu. Ini keliru, nggak boleh. Kan itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalaikan, apalagi kalau ditambah-tambah. Ahibati fillah. Ada satu masalah yang perlu diingatkan, masalah malam nisfu Sya'ban. Kalau tadi kita menyebutkan hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Azza wa Jal memandang kepada hamba-hambanya, lalu mengampuni buat orang-orang yang beriman untuk seluruh umat manusia kecuali 2 orang, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, yang kedua orang yang menyimpan dendam. Itu orang tidak diampuni. Akan tetapi tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Nggak ada. Tapi Ustaz, kita biasanya ada perayaan nisfu Sya'ban. Ya kita lihatlah. Rasulullah SAW itu selama 10 tahun di kota Madinah. Beliau tidak pernah merayakan malam nisfu Sya'ban. Tidak dengan kembang api, tidak dengan obor, atau tidak dengan acara-acara lainnya. Ya biasa aja. Orang malam itu malam mulia, berbanyak amal soleh.
Dan kita sudah perintahkan atau kita sudah dianjurkan beramal soleh dari sejak awal. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailataha wa sumu yawmaha." فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا سائل فأعطيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. Disebutkan apabila masuk malam nisfu Sya'ban, maka kalian hidupkan malamnya, sholat malam di malam itu, dan puasa di harinya. Kalau puasa tanggal 15 jelas kita dianjurkan puasa 13, 14, 15. Tapi ini secara khusus bangun di malam harinya, puasa di siang harinya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah turun pada malam itu. Ketika matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia. Allah berkata, apakah ada yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Adakah yang ingin meminta rizki, aku akan kasih rizki kepada dia. Adakah orang yang sedang kena bala, aku akan sembuhkan dia dari balanya. Apakah ada orang yang mau minta, aku kasih dia. Ada banyak, sampai terbitnya fajar. Disebutkan bahwa hadis ini palsu. Sebagian menghukumi palsu, sebagian menghukumi dengan dhaif. Yang jelas, ini hadis. Kata Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, وَلَيْسَ فِي لَيْلَةٍ نِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ لَا فِي فَضْلِهَا. Tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sandaran berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Tidak pula bahwasanya di malam itu ajal manusia ditulis. Nggak ada. Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Dainuri dari Rashid bin Sa'ad, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fi lailatin nisfi min Sya'ban yuhillah ila malakil maut. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mewahyukan kepada malaikat pencabut nyawa biqabdi kulli nafsin yuridu qabdaha fi tilka sana. Untuk mencabut nyawa setiap jiwa yang ditetapkan mati tahun itu. Hadis ini juga dhaif. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa Nabi SAW mengatakan tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban hatta inna rajula la yankih wa yulat lahu wa qad ukhrija ismuhu fil mauta. Pada malam Sya'ban itu ditetapkan ajalnya orang itu. Sampai seorang itu dikatakan kapan dia akan nikah, kapan dia akan melahirkan, dan dia sudah dicatat dia mati juga. Itu semua sudah tercatat. Ahibati fillah, semua itu dhaif. Karena malam nisfu Sya'ban bukan malam Lailatul Qadar. Terkadang kita melihat umat manusia ini peduli dengan sebuah acara, peringatan, kegiatan yang hadisnya dhaif. Bahkan sebagian mengatakan palsu. Dengan Lailatul Qadar nggak peduli. Ada apa sebenarnya? Yang sahih diremehkan, yang dhaif diagungkan. Maka kita ingin mengembalikan umat manusia berkaitan dengan ajal, ditulisnya ajal, ya, catatnya ajal. Allah sudah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kadang-kala kita memang cari amalan-amalan yang ringan, yang cukup sudah. Nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ini lagi. Maka cobalah jamaah buat teman-teman yang mungkin masih sibuk menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, dikaji kembali, dipelajari kembali. Mungkin tadi yang Anda sampaikan, Anda dengar ustaz lain mengatakan sahih, ini itu macam-macam. Coba dikaji lagi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ngapain sih Nabi malam Lailatul Nisfi min Sya'ban? Apa yang beliau lakukan? Yang jelas beliau di bulan Sya'ban memperbanyak amal soleh, memperbanyak puasa. Karena bulan ini bulan diangkatnya